Bang Suma marah nggak? Marah dong, marah. Menginjak harga diri kita ini. Iya, kurang ajar kan? Belum lagi dia datang pakai topi Densus 88. Emangnya gue takut? Dah, bakar. Bakar. Misionaris Nina Wijaya datang ke tempat acara, dia meninggalkan baju, tapi dia Ya, saksikan dia kawan-kawan. Yang mantep, eh. misionarisnya. Mana? Kita bakar baju misionarisnya tuh. Kita bakar baju misionaris. Bakar. Ayatnya ada ayatnya bakar gabungan Bakar. itu. Bakar. Harusnya Amsal di sini, Amsal. Iya. Harusnya Amsal di sini. Bacakan apa? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai si Juma ya, si mulut besar ya, yang ganas ketika orang Kristen membahas kitab sucinya. Tapi tiap hari di TikTok yang dibahasnya adalah Alkitab. Mereka menghina Rasul Paulus, berkata Rasul Paulus ini rasul palsu, ya kan? Penyesat dan lain sebagainya. Mereka menyerang tentang kekristenan. Tapi ketika ada orang Kristen yang membahas kitab suci mereka kejam-kejam. Ya. Dan kali ini sangat miris sekali perbuatan mereka, teman-teman sekalian ya. Dengan baju yang bertulisan ayat Alkitab, ada di situ adalah Amsal ya, teman-teman sekalian, yang diduga ini dari Bulina Wijaya. Ya, lalu teman-teman sekalian, mereka tidak suka karena ada ayat kitab suci di baju itu. Ya, jadi mereka keberatan. Padahal kalau kita mau lihat, apa masalah dengan baju yang kemudian bertuliskan ayat Alkitab di situ? Mempengaruhi iman kalian. Kalian kejang-kejang dengan ayat Alkitab di situ. Ya, jangan miliki iman setipis tisu, bro. Ya kan? Kalau memang Anda tidak suka umat Anda masuk ke agama lain, ya stop untuk bahas kitab suci agama lain. Jangan memualafkan orang. Kan begitu, simple kan? Gitu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar terlalu jauh, mari kita langsung saja dulu untuk mendengarkan atau menonton videonya yang ada berikut ini. Apa ini? Harusnya yang loyo juga di sini. Yang loyo. Artinya di sini Amsal 7:18 19. Marilah kita berbeban berat. Ini berbeban berat ini yang kerja di pelabuhan nih. Di pelabuhan, di toko bangunan yang berat-berat kan? Ya, kontainer, di jembatan membuat jembatan. Apalagi? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kayak di panti pijat. Wah, ada kentang sampah. Jadi misionaris nih, teman-teman. Misionaris ini. Misionaris lagi cari hidup. Karena kalau dia berhasil memberikan ini kepada kita, itu akan dijadikan sebagai modal di tempat mereka bahwa mereka berhasil melakukan. Dari aja. Gak apa-apa. Jatuhin aja. Nggak butuh. Jatuhin nggak apa. Maaf ya, umat Islam nggak butuh. Injak. Nggak butuh. Misionaris, dia tahu kegiatan kita ini kegiatan Islami. Iya. Tiba-tiba dia muncul bawa yang Bakar. dia datang bawa kayak gini nih. Ini biadab namanya ini. Pernah nggak umat Islam melakukan hal yang sama? Ketika kebaktian tiba-tiba kita datang bikin baju yang tertulis Sabda Rasulullah atau Al-Quran Surah Al-Baqarah atau apalah gitu. Terus kita bagi-bagikan kepada orang yang sudah beragama. Ya, ada nggak pernah terjadi kayak gini di Islam? Ini apa ini namanya ini? Kita di sini mayoritas umat Islam. Yang hadir pasti umat Islam. Bahkan yang hadir adalah para apologet. Tapi dia datang membawa baju kayak gini nih. Dia promosikan Tuhan yang berupa burung merpati. Nih, satu-satunya agama yang Tuhannya begini nih. Burung merpati. Ini Tuhannya dia nih. Simbol Tuhannya mereka. Ya. Bang Suma marah nggak? Marah dong. Marah. Menginjak harga diri kita ini. Iya. Kurang ajar kan? Belum lagi dia datang pakai topi Densus 88. Emangnya gue takut?
Udah, bakar. Bakar. Misionaris Lina Wijaya datang ke tempat acara, dia meninggalkan baju, tapi dia Ya, saksikan dia kawan-kawan. bakar, Yang mantep, eh. misionarisnya. Mana? Kita bakar baju misionarisnya tuh. Kita bakar baju misionaris. Misionaris dia ada bini. Bakar. Ayatnya ada ayatnya bakar gabungan itu. Bakar. Harusnya Amsal di sini, Amsal. Iya. Harusnya Amsal di Banyak sini. ada ditulis Amsal pada situ. Nah, Kita bakar di baju misionaris. Mana ini Amsal? Marilah kita menikmati asmara hingga pagi hari karena suamiku sedang tidak di rumah. Coba Amsal 8:17 dong, masa Amsal kayak gini. katanya kita kunci. Bakar di baju misionaris. Bakar. Aja dia tinggalin. Ada ayat ininya. Gak ada guna. Kita agak butuh. Lina Wijaya. Umat Islam itu sudah tahu teknik Cina seperti merpati itu kita sudah tahu. Ya, umat Islam bisa beli. Kalau baju kayak gini mah kecil. 2003 itu mah. 2003 ini. Kecoa bakar. Ya enggak? Kabur, orangnya udah kabur. Alamak. Kita diremehin dengan bawa baju kayak gini. Atau kita bakar aja dengan dolar. Jangan. Tukang bakarnya Belum tahu umat muslim kayak gimana kekayaannya. Mana Gurunda? Dolarnya Gurunda lihat. Lina Wijaya lu lihat nih. Dolar Gurunda Juma nih, lihat nih. Serius. Lihat. Ini biar Lina Wijaya ini sok kaya lu Lina. Gurunda. Kasih. Gurunda. Twitternya keren Gurunda. Oh iya. 6 juta. Nah, daripada kaos ini anjir kaos pantai ya J. Ini kalau dolarnya nih. Tadi ke sini. Ini berapa sih harganya itu? Nah, ya dolar Gurunda. Nah, Jangan dibakar. Anjing. Jangan dibakar dolar. Bawa sini aja. Ini yang dibakar Mas ya, bukan pamer ya. Betul. Kamu rendahin kita ini. Jangan kayak gitu. Rendahin kita berapa sih? Nah ini. Aduh, parah. Datang suruh diskusi malah. Katanya telat. Katanya telat-telatan nggak mau diskusi. Enggak, itu jangan kurang. Ini aja rela dibakar. Jangan kayak gitu, nggak bagus. Kamu cari pengikut yang sekali lah. Dolar Amerika. ada misionaris sendiri dari kesini. Jangan. Dia pengen memurtadkan acara ini. Di acara ini orang-orang yang ada dari ini kita bakar. Pamer dong. Kita bakar baju. Udah ya. Ya. Jangan anggap kami miskin ya. Ya. Islam itu kaya. Bukan sombong teman-teman. Ini kita dikasih baju. Nyombongin orang sombong sedekah. Nggak boleh kayak gitu. Amin. Semoga Allah meridai. Amin. Janganlah kayak gitu ya. Ayo cukup ya. Lo mukanya putih. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah lihat bersama ya. Jadi teman-teman, mereka kejang-kejang dengan adanya baju. Dan sebenarnya orang Kristen udah familiar dengan seperti itu ya. Baju-baju orang Kristen ya. Kalau misalnya ada beberapa baju saya juga ya. Di situ ada salam sadar gitu ya. Kemudian Tuhan memberkati. Atau mungkin pakai 1 Petrus 3:15 misalnya. Supaya kita bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita. Atau mungkin Amsal 1 ayat 7 misalnya ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina didikan, ya, menghina pengajaran, menghina teguran, menghina firman Tuhan lain sebagainya. Atau mungkin seperti ayat yang dicantumkan ya di baju kaos putih tadi. Ya, apakah ini tim daripada Lina Wijaya? Ya, dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan bebanku pun ringan. Ya. Dan ketika kita belajar pada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh kebenaran itu. Ya, dan memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus Kristus adalah juru selamat. Ya. Kalau Anda melihat dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu ajakan juru selamat. Siapa dia juru selamat? Yaitu Yesus Kristus. Dalam Islam kan nggak ada juru selamat. Boro-boro ada juru selamat teman-teman sekalian. Nabinya Ustadz Juma saja kan mereka belum bisa membuktikan apakah itu di surga atau bukan di surga begitu.
Ya, dan bahkan ketika misalnya kembali kita ya dalam pengajaran-pengajaran dalam Islam ya, tentu saja tidak ada ya istilah juru selamat begitu. Jadi hanya ada di Kristen. Nah, soal ayat itu ya, seperti tadi, oh jangan di situ adalah gitu ya, sampai ditafsirkan oleh Juma dengan seenak kudelnya saja begitu ya. Ya. Jadi mereka harusnya Amsal 7 ayat 18 itu yang pas di situ sebenarnya gitu. Jangan di ayat itu ya. Marilah ya kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ini otak pornonya mereka, karena memang pikiran mereka itu adalah ya sejengkal di bawah perut, teman-teman sekalian. Jadi tidak heran kalau memang itu mereka tafsirkan secara literal. Mereka tidak baca ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Amsal pasal 7 ini adalah nasihat kepada anak-anak muda. Nasihat kepada orang-orang benar. Nasihat kepada orang-orang Kristen. Nama saja Amsal gitu. Ya. Kitab ini nasihat yang diberikan oleh Raja Salomo. Supaya apa? Anak-anak muda itu jangan terjerat, terseret. Makanya kalau kita lihat mundur saja sedikit, kita akan mengerti. Misalnya dari ayat 12-nya. Sebentar di jalan ada sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan. Bentar. Dari ayat yang ke 7 itu teman sekalian, ini kan memberitahukan tentang perempuan yang asusila ya, begitu ya. Sehingga kita melihat di sini ya. Kulihat di antara yang tak pengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Gitu ya, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja ya, pada petang hari di malam yang gelap. Maka datanglah menyusul dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, lalu merayu gitu loh, merayu anak muda tadi. Tapi karena anak muda ini tidak berakal, tidak berpengalaman, akhirnya terseret gitu loh, ikut perempuan itu, perzinahan ini. Artinya bahwa ya pergaulan buruk ya akan merusak kebiasaan baik. Dan itu bisa terusakkan karena apa? Tidak tadi memiliki firman Tuhan. Ya. Jadi mereka menafsirkan itu seakan-akan itu perbuatan orang-orang Kristen yang kemudian suka berzina dan lain sebagainya. Memang tidak ditutup kemungkinan ada orang-orang Kristen juga yang hidup dalam hal tidak baik. Apakah kemudian itu tolak ukur daripada agamanya? Tidak. Bagaimana dengan para ustadz misalnya? Kalau berdasarkan ayat itu ya, yang kemudian ya melakukan pencemaran nama baik untuk anak-anak gitu ya, atau pelecehan seksual lah ya, ada lebih 10 orang dan lain sebagainya, berita-berita. Nah jadi teman-teman sekalian, ya jangan dilihat dari situ. Nah kalau kemudian kita melihat tadi itu mereka bakar, mereka ludahi gitu, apa sih gitu ya, sampai bakar ayatnya itu nggak ada guna itu. Emangnya kamu bisa bakar firman Tuhan? Kamu bakar itu ayat di baju itu saja bro. Anda gak akan bisa menghentikan firman Tuhan. Bahkan Anda membunuh orang Kristen pun firman Tuhan Anda akan hapus. Ya dari abad pertama saja kok. Iya kan? Orang-orang Kristen, para rasul kok mati karena Injil. Apakah kemudian kekristenan musnah? Kekristenan itu tidak lagi berkembang? Ya. Justru semakin hari semakin berkembang. Bahkan di Indonesia ini semakin hari semakin orang berbondong-bondong memeluk kekristenan. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan yang lurus. Lalu Jumat tadi itu kan pamer harta, pamer uangnya, dapat membeli begitu dan lain sebagainya. Aneh ya teman-teman sekalian. Artinya gini, bahwa orang-orang ini teman-teman sekalian ya, berlaku hal-hal yang konyol begitu ya. Mereka berpikir dengan melakukan demikian, agama mereka semakin dicintai. Agama mereka akan semakin berkembang begitu. Justru di sini dilihat anarkismenya. Di sini dilihat bagaimana betapa bengisnya gitu. Sedikit pakar, sedikit ribut gitu ya. Ya. Cukuplah, ya kan? Nggak kayak gitu caranya. Kalaupun misalnya misionaris Kristen membagikan baju-baju begitu, membagikan sembako kalau misalnya gitu, karena memang mereka beragama Kristen untuk menunjukkan kasih misalnya begitu. Kami melakukannya dengan tulus. Ya. Dan kalau seandainya mereka kemudian menjadi seorang Kristen, percaya pada Yesus, ya no problem. Ya. Karena hak itu adalah ya masing-masing bro. Kalau Anda memang tidak mau umat Anda dimualafkan dimurtadkan, stop Anda bahas Alkitab. Stop Anda memualafkan orang. Ya kan? Jadi Anda kan rajin juga memualafkan orang. Walaupun ya
Ya, kita mau ketawa saja ya. Ada beberapa yang ngaku-ngaku gitu ya. Itu sepertinya beredar-beredar. Ya. Jadi kalau Anda memang tidak mau ada yang murtad dari agama Anda, ya udah stop untuk bahas agama Kristen. Maka Kristen juga pasti akan stop untuk bahas agamamu dan lain sebagainya. Mari kita masing-masing. Ya. Begitu. Jadi, teman-teman sekalian, tidak ada hal yang bisa dicontoh dari apa yang mereka lakukan ini. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, apapun itu resikonya, kita tetap memberitakan Injil dimanapun kita berada. Injil harus tetap diberitakan. Injil nggak bisa dibelenggu. Injil nggak bisa dimusnahkan. Tetap diberitakan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gulung undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.